Kebakaran melanda pondok pesantren, Ponpes, Hidayatullah yang berlokasi di Jalan Abdul Syakur, Kabupaten Mamuju, pada Minggu 19 April sekitar pukul 12.30 WITA. Peristiwa tersebut menghanguskan sejumlah fasilitas pendidikan, di antaranya ruang kelas TK dan SD Hidayatullah serta satu ruangan milik Baitul Ma'al Hidayatullah, BMH. Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, turun langsung ke lokasi untuk memimpin proses pemadaman sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Berdasarkan hasil olah TKP, diketahui bahwa sumber api pertama kali muncul dari pos keamanan, security. Di TKP ditemukan adanya terminal kotak kontak listrik di dalam pos security yang terhubung dengan beberapa perangkat elektronik seperti kipas angin, dispenser, dan amplifier. Diduga terjadi percikan bunga api dari tumpukan instalasi listrik tersebut, ujar Kapolresta Mamuju. Keterangan ini diperkuat oleh saksi mata yang pertama kali melihat kejadian, yang menyebutkan bahwa api memang berasal dari dalam pos security sebelum kemudian membesar dan merambat ke atas plafon serta bangunan lainnya. Dari hasil penyelidikan awal, dapat dipastikan bahwa penyebab kebakaran berasal dari percikan listrik, arus pendek, pada terminal kotak kontak di pos security tersebut. Meski sempat menimbulkan kepanikan di lingkungan pondok pesantren, api akhirnya berhasil dipadamkan berkat kerjasama tim dari pemadam kebakaran Mamuju yang dibantu oleh personel Brimob Sulbar dan Polresta Mamuju. Di jalan yang salah. Itu yang saya nggak mau, Pak. Kalau dipastikan, kita akan turun, kita akan tolong jangan ada backup-backup. Hari ini kita turun, tidak ada backup-backup, besok kita bereskan semua persoalan. Jangan nanti kita turun, kita baru mau tidur, diteleponin di rumah, Pak. Tolong dulu, Pak, kenapa begini, kenapa begitu? Komitmen dulu kita bangun sama-sama. Ini yang saya mau. Yang kedua, saya sudah sampaikan beberapa kali untuk diproses perda ini. Perda ini memang butuh sebagai cantolan kita untuk memastikan ini tidak bisa berkembang lagi di Kota Makassar. Maka dari itu, dari pemerintah kota hari ini memastikan perda ini akan jalan. Perda ini akan jalan. Dan kami mohon teman-teman, rekan-rekan dari SKPD untuk mensupport ini dengan baik dan juga memastikan kerjasama kita dengan anggota Dewan yang terhormat bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kolaborasi ini menghasilkan bukan hanya perda yang menjadi landasan kita, tapi juga kegiatan nyata di tengah-tengah kelompok masyarakat untuk menghindari generasi berikutnya tidak terjebak dalam hal yang serupa dengan apa yang kita rasakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Bantaeng, baru saja menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi dan penetapan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2025 di ruang rapat paripurna, Senin 20 April. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bantaeng, Hajah Kasmawati, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Haji Abdul Wahab selaku eksekutif. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bantaeng menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan. Umumnya, fraksi-fraksi menyetujui Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, disertai dengan berbagai catatan dan harapan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan pro-rakyat. Pada kesempatan tersebut,
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Haji Abdul Wahab, menyampaikan apresiasi, hormat, dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya panitia khusus, Pansus, DPRD, yang telah melakukan pembahasan dokumen LKPJ Bupati tahun 2025. Ganti direksi ini dengan dewas yang selesai persoalan. Pak, Dari situ memilih Pak Samsul, Pak, pertimbangan yang paling pertama sebagai seorang yang lebih senior dengan punya pengalaman birokrasi yang baik dan pengalaman memimpin. Pertimbangan ini karena sudah masa waktunya sudah selesai sehingga tidak bisa diperpanjang lagi. Lalu kita akan masuk mengganti direksi ini dengan dewas yang ada. Nah, dari situ kita akan memaksimalkan sehingga tidak ada proses layanan yang tidak berjalan. Mereka akan menjalankan tugasnya. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana rekan-rekan direksi ini untuk memastikan saluran penyediaan air bersih sampai ke wilayah utara Kota Makassar. Pak, pertimbangannya memilih Pak Samsul, Pak, pertimbangan yang paling pertama sebagai seorang yang lebih senior dengan punya pengalaman birokrasi yang baik dan pengalaman memimpin lembaga pendidikan dan sebagainya, saya pikir Pak Sarung sangat tepat untuk di posisi.